Malam, Pak. Malam, Pak Seto. Ya, malam ini kita akan lanjut di pertemuan yang lalu kita sudah melihat pengantar ya hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Injil Matius. Kemudian kita juga sudah melihat ya makna, fungsi sekaligus isi dari kisah masa kanak-kanak Yesus. Yang kita perlu sadari, kita tidak sedang membaca buku sejarah, tetapi masa kanak-kanak Yesus itu disampaikan untuk menunjukkan siapa sebenarnya Yesus. Nah, kemudian eh, di bab 3 kita sudah langsung ketemu dengan Yesus yang sudah dewasa, gitu ya. Jadi di bab 2 itu kita ketemu dengan Yesus yang masih kecil. Kita tidak ketemu di Injil Matius dengan Yesus yang hilang di bait Allah, itu adanya di Injil Lukas. Dan yang berbicara tentang umur, ya, em, Yesus yang hilang di bait Allah itu umur 12, kemudian mulai berkarya itu umur 30. Ah, umur itu kita temukan di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Matius kita tidak menemukan umur itu. Ya. Nah, di bab 3 dan bab 4 itu kita menemukan, kita membaca kisah tentang, ya, bisa disebut sebagai persiapan dan sekaligus awal karya Yesus. Dan bab 3 bab 4 ini, perhatian kita tertuju kepada tokoh Yohanes Pembaptis dan kemudian Yesus. Yohanes menjadi penting karena punya tugas, punya peran khusus di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Eh, Bapak Ibu, yang ini nggak boleh lupa ya. Tuhan Yesus itu datangnya dua kali. Ya, kedatangan yang pertama itu lahir sebagai manusia, kemudian menjadi guru, tabib, mewartakan kerajaan Allah, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit. Itu kedatangan yang pertama. Di kedatangan yang kedua, nanti Tuhan akan datang bertindak sebagai hakim. Dia akan bertindak sebagai raja kerajaan surga, anak manusia yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ini perlu dipahami Bapak Ibu supaya kita bisa memahami peran dari Yohanes Pembaptis. Sekarang kita akan lebih dulu melihat, ya, ini tugas peran Yohanes Pembaptis. Silahkan Bapak Ibu ke Injil Matius bab 3 sekarang. Eh, Pada prinsipnya Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang hal ini, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ya sisi yang bisa jadi eh, berbeda, tetapi dengan tegas jelas menunjukkan peran Yohanes Pembaptis itu. Di bab 3, Bapak Ibu silahkan ke ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Padang gurun Yudea. Kemudian memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, ini ada yang aneh. Yohanes itu menyampaikan seruan tobatnya kok di padang gurun gitu. Nah, padang gurun mana? Bapak Ibu silahkan membayangkan gitu ya. Ada bukit pencobaan, kemudian ada sungai Yordan. Bukit Pencobaan ada di barat, Sungai Yordan ada di timur. Nah, di wilayah inilah Bapak Ibu, Yohanes berkarya, ya, di padang gurun Yudea itu yang dimaksudkan di situ. Nah, kemudian lihat sekarang
seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hal yang sering kali sudah kita diskusikan, Bapak Ibu juga sudah sering mendengar, itu ayat 3. Jadi disampaikan di situ, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Tetapi kemudian Bapak Ibu perhatikan ayat 4. Perhatikan kostum Yohanes. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya sih nggak perlu terlalu diperhatikan. Makanannya belalang dan madu hutan. Nah, ini yang tolong diperhatikan kostum Yohanes ini. Bapak Ibu bisa periksa bab 3 ayat 4 ini mengacu kemana? Lihat ayat referensi. Bisa lihat referensinya bab 3 ayat 4 mengacu ke Dua, Baraja-raja. dua dua raja Raja bab, bab bab 1 satu. ayat 8. 8. Ini harus diperiksa. Dua Raja ya bab 1 ayat 8 ya. Sudah ketemu? Kita lihat dari ayat 5. Ketika utusan-utusan itu kembali kepada raja, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu sudah kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada orang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Kembalilah kepada raja yang telah mengutus kamu dan katakan kepadanya, beginilah firman Allah, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh bertanya kepada Baal-zebub, ilah di Ekron. Sebab itu engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring sebab engkau pasti mati.'" Nah, kemudian ini rajanya itu disebut di ini, ayat 2, Raja Ahazia. Lalu raja bertanya kepada mereka, "Bagaimana rupa orang yang datang menemui kamu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka yang menemui orang itu tadi ya, kepada raja. Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Kata raja, "Itu Elia orang Tisbe." Nah, Bapak Ibu, kostum yang dikenakan oleh Yohanes Pembaptis itu sama dengan kostum Elia. Dan ini menjadi tanda bahwa Yohanes adalah orang yang ya menjalankan peran Nabi Elia. Untuk memahami hal ini lebih lanjut, Bapak Ibu, pindah kita ke kitab Maleaki bab terakhir. Kitab Maleaki bab 4. Kalau Bapak Ibu sendiri pernah bertanya nggak, kenapa waktu Yesus menampakkan kemuliaan itu yang datang siapa? Musa dan Elia gitu kan? Pernah nanya nggak, kenapa yang datang dua orang nabi ini padahal ada banyak nabi di Perjanjian Lama? Jawabannya ada di sini, ada di kitab Maleaki. Sudah ketemu Maleaki bab 4? Sudah. Baik. Kita lihat mulai dari ayat 1 ya.
Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Nah, tunggu dulu. Hari itu datang dan hari itu menyala seperti perapian. Hari itu hari apa? Nah, silahkan Bapak Ibu ke bab 3, Maleakhi bab 3. Maleakhi bab 3, lihat ke ayat 5. Maleakhi 3 ayat 5. Aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Ya, aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, juga terhadap orang-orang yang menindas buruh upahan, yang menindas buruh upahan, janda dan anak yatim, serta yang mengabaikan hak orang asing tanpa takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Nah, yang kita perlu perhatikan, yang disebut pada hari itu atau hari Tuhan, itu adalah hari ketika Tuhan datang untuk menghakimi. Nah, sekarang kembali ke Maleakhi bab 4 ayat 1 kalimat kedua. Jadi hari itu datang. Hari apa? Hari Tuhan. Ngapain Tuhan datang? Datang untuk menghakimi. Semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, Tuhan akan datang untuk menghakimi. Pada prinsipnya, penghakiman itu pemisahan. Yang sudah pasti tersimpan di memori Bapak Ibu, penghakiman terakhir, perumpamaan tentang domba dan kambing itu kan. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Kemudian juga ada perumpamaan tentang lalang dan gandum. Yang lain lagi perumpamaan tentang pukat. Nelayan memisahkan ikan baik dan ikan yang enggak baik. Jadi itu penghakiman. Pada prinsipnya pemisahan. Nah, di Maleakhi bab 4, lihat. Orang sombong, orang yang berbuat fasik, ya, akan menjadi seperti jerami, kering, terbakar, terbakar habis sampai tidak ditinggalkan akarnya. Jadi kalau dibandingkan dengan domba dan kambing, nah ini kelompok di sebelah kiri, kelompok kambing. Orang sombong, orang fasik akan terbakar habis. Sebaliknya ayat 2. Kamu yang takut akan namaku, takut akan nama Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang melakukan yang dikehendaki Tuhan, itu orang yang takut akan nama Tuhan. Lihat, untuk mereka akan terbit surya kebenaran yang membawa pemulihan pada sayapnya. Ya, akan terbit surya kebenaran. Lalu surya itu akan membawa pemulihan. Lalu mereka yang takut akan nama Tuhan itu, lihat, akan mengalami kegembiraan. Dan kegembiraannya itu digambarkan seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Ini gambarannya agak susah. Bapak Ibu pernah melihat anak lembu atau belum? Anak lembu yang dilepaskan dari kandang itu juga sulit untuk kita lihat sekarang. Tapi di eh, peternakan yang tanahnya luas, oh itu akan sangat jelas kelihatan. Anak lembu biasa di kandang, terkekang, gerak terbatas,
lalu dilepaskan di tanah yang lapang, maka yang akan tampak adalah anak lembu itu akan melompat-lompat di mata manusia. Nah, anak lembu itu sedang mengalami kegembiraan. Lalu kegembiraan itu juga digambarkan di ayat 3 seperti orang yang menang perang. Orang yang menang perang, yang sudah bisa mengalahkan musuh. Mereka mengalami kegembiraan. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah gambaran tentang Tuhan yang akan datang untuk menghakimi. Dan penghakiman itu digambarkan sebagai pemisahan. Orang sombong, orang fasik di satu sisi, di sisi lain ada orang yang takut akan nama Tuhan. Orang fasik akan mengalami penderitaan, kesedihan. Orang yang takut akan Tuhan pada waktu penghakiman itu akan mengalami kegembiraan. Nah, sebelum itu terjadi, sekarang silahkan ke ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Nah, sekarang yang kita perlu perhatikan, sebelum Tuhan datang menghakimi, itu perlu diingat dua tokoh. Yang pertama itu adalah Musa. Perhatikan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Sebelum Tuhan datang, kalian perhatikan hukum yang sudah aku berikan kepada kalian melalui Musa. Kalau kamu hidup menuruti hukum Tuhan, kalau kamu mengikuti hukum yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa itu, kamu akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, kamu akan menjadi orang benar, dan kamu tidak akan mengalami penghukuman seperti orang sombong dan fasik tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, lihat ayat 5. Sebelum Tuhan datang untuk menghakimi, Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Perhatikan tugas Nabi Elia, ya. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Perhatikan ini, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Perhatikan frase membuat hati bapak berbalik kepada anak, membuat hati anak berbalik kepada bapak. Ini ungkapan untuk menyampaikan pertobatan. Bapak Ibu silahkan mengingat begini saja lah, yang supaya lebih gampang. Bapak itu, ini kiasannya nggak begitu pas ya, tetapi ya untuk membuat gambaran saja. Ketika manusia berdosa, manusia menjauhkan diri dari Tuhan. Bayangkan Tuhan itu Bapa dan manusia itu anak. Ya. Kemudian ketika manusia berdosa, manusia jauh dari Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Tapi kemudian tugas Nabi Elia itu memulihkan relasi antara manusia dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Orang berdosa menjauhkan dari Tuhan, mendekatkan dirinya bagaimana? Dengan meninggalkan dosa, bertobat, dan hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan.
Elia akan diutus oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak dihukum, tidak menerima hukuman dari Tuhan karena dosa-dosanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang silahkan mengingat kembali. Kalau mengingat kisah masa kanak-kanak Yesus, ya Yesus yang lahir itu dicari akan dibunuh oleh raja. Ini kan seperti Musa. Waktu lahir dicari-cari dan akan dibunuh. Lalu kita ketemu raja yang marah. Ya, Musa. Musa lahir, ingat juga Firaun yang marah, yang kemudian memberikan perintah kepada rakyatnya untuk melemparkan bayi-bayi Ibrani ke Sungai Nil. Ada banyak bayi yang mati. Nah, ingat Herodes Agung marah dan dalam kemarahannya menyuruh untuk membunuh anak-anak bayi-bayi di bawah 2 tahun, 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem. Kisah masa kanak-kanak menunjukkan satu poin dalam hal ini ya, Yesus itu adalah Musa. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat kembali dalam khotbah di bukit bab 5 sampai dengan bab 7. Yesus naik ke atas bukit, kemudian dia duduk lalu mengajar. Dan yang diajarkan banyak hal berkaitan dengan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan makna dari banyak hal yang ada dalam Taurat. Di situ Tuhan Yesus berperan bertindak sebagai Musa yang menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang mendengarkannya mau hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tujuannya supaya mereka selamat. Nah, kemudian sebelum Tuhan datang, Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat tugas Nabi Elia apa? Menyerukan pertobatan, memulihkan relasi manusia dengan Allah. Dan itu dilakukan dengan menyampaikan seruan tobat. Kembali ke Injil Matius bab 3. Perhatikan lagi kostum Yohanes. Jadi Ya, Pak Seto, kenapa? dua tokoh itu tuh Musa dan Elia ya? Iya, Ya, makasih. ya, Musa dan Elia. Kita bisa lihat di ayat 4 tadi ya, itu ada Musa. Dan kemudian di ayat 5 kita menemukan Elia. Kalau kemudian kita menemukan Yohanes Pembaptis itu mengenakan kostum yang sama dengan kostum Nabi Elia, kita menemukan, ya, peran atau tugas dari Yohanes Pembaptis itu adalah seperti yang dinubuatkan oleh Maleakhi. Yohanes Pembaptis akan menjalankan peran yang dijalankan oleh eh, Nabi Elia. Sekarang kembali ke Matius bab 3 ya. Matius bab 3. Sekarang silahkan ke ayat 2 tadi sudah kita lihat ya. Seruan Yohanes Pembaptis adalah supaya orang bertobat. Sekarang ke ayat 7. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Perhatikan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami.
Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian sesudah aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan lagi, yang ini ayat yang kita perlu perhatikan sungguh-sungguh di ayat 12 ini. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, sekarang eh, kita lihat, Bapak Ibu, di ayat 11. Yohanes mengatakan, sesudah aku itu akan datang orang atau pribadi yang jauh lebih berkuasa dari aku. Untuk menggambarkan betapa mulianya orang yang datang ini, pribadi yang datang ini, Yohanes mengatakan begini, membuka tali sepatunya saja, aku tidak layak. Ini pekerjaan budak, dan Yohanes mengatakan melakukan pekerjaan sebagai budak di depannya pun, Yohanes mengatakan aku nggak layak. Yohanes itu orang yang dihormati oleh Tuhan, oleh manusia. Orang-orang mengatakan Yohanes itu nabi. Baptisannya datang dari Tuhan. Jelas bahwa Yohanes adalah orang yang dihormati oleh banyak orang itu. Tapi Yohanes mengatakan yang akan datang sesudah aku jauh lebih berkuasa dari aku. Aku hanya bisa membaptis kamu dengan air. Tetapi yang datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, kemudian berikutnya yang menampakkan kuasa dari pribadi yang akan datang itu, lihat ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Tunggu dulu, ini jelas kiasan loh ya. Masa pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada Yohanes datang malah bawa alat penampi. Menampi itu ngapain? Kalau membaca ayat 12, ya, kita menemukan menampi itu Ingin memisahkan gandum dari sekam, gitu kan ya. Lihat di ayat 12 itu saja. Jadi pribadi yang akan datang ini membawa penampi, lalu dia akan menampi. Menampi itu ngapain? Memisahkan gandum dari sekam. Lihat, gandum dimasukkan ke dalam lumbung, tetapi sekam itu akan dibakar. Nah, Bapak Ibu, kembali ini kiasan tentang penghakiman. Ingat yang di kitab Malia kita tadi. Tuhan akan datang untuk menghakimi. Menghakimi itu memisahkan orang benar dari yang nggak benar. Orang sombong, orang fasik dari orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita melihat Yesus, pribadi yang akan datang itu ya, dia adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menghakimi. Ya, dia yang punya kuasa untuk menghakimi. Dan jelas itu menunjukkan betapa berkuasanya Yesus. Bapak Ibu, supaya menjadi lebih jelas, tolong kita ke Injil Matius bab 25. Hanya sekilas saja kita melihat karena perikop ini sudah sangat biasa kita diskusikan. Bab 25 ayat 31
dan 32. Sudah ketemu? Ini Bapak Ibu sudah hafal kok ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka. Ya, seorang dari yang lain sama seperti memisahkan domba dari kambing. Terus, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba di kanan, kambing di kiri. Penghakiman di sini Bapak Ibu digambarkan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Nah, yang digambarkan sebagai domba itu adalah orang-orang benar. Yang digambarkan sebagai kambing itu adalah orang-orang berdosa, orang jahat. Nah, kemudian sekarang begini. Apa yang disampaikan di bab 3 ayat 12 pada prinsipnya sebenarnya sama dengan yang disampaikan di Matius 25 ayat 31 seterusnya tadi. Yesus itu anak manusia. Dia yang punya kuasa untuk menghakimi. Tapi ingat, penghakimannya terjadi kapan? Penghakimannya terjadi pada hari Tuhan. Hari Tuhan itu kapan? Pada kita di sebutan lain pada akhir zaman. Pada akhir zaman Tuhan akan datang untuk menghakimi. Seperti yang disampaikan di dalam kitab Maleakhi, sebelum Tuhan datang untuk menghakimi, ada peringatan. Satu, ingat hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Dua, sebelum Tuhan datang, Tuhan akan mengutus Nabi Elia yang akan membawa pemulihan. Nah, sekarang kalau dikatakan Yesus itu adalah hakim yang akan menghakimi manusia pada akhir zaman, lihat ya, ada Musa dan ada Elia yang datang mendahului. Yesus selama hidup di dunia, salah satu tugasnya adalah menjalankan peran Musa, menyampaikan hukum Allah. Nanti kita perlu diskusi lebih lanjut, tapi nanti dalam khotbah di bukit, Yesus bertindak sebagai Musa yang mengajarkan hukum Allah. Dua, lihat ada Yohanes Pembaptis yang bertindak sebagai Elia yang menyampaikan seruan pertobatan. Baik Bapak Ibu, karena ya ini agak mungkin agak berbelit bagi yang pertama kali mendengar. Kita klarifikasi dulu. Kalau ada yang perlu diulang, dijelaskan, Bapak Ibu tolong sampaikan. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu, kami persilakan. Eh, kita tadi sudah banyak membuka kitab, peran Yohanes, peran Nabi Elia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Cukup jelas, bisa mengikuti berarti ya, sudah mendapat gambaran. Pak mau tanya Pak. Oke, boleh Pak Heri. Silakan Pak Heri. Selamat malam Pak Seto. Iya, selamat malam. Kedatangan Yesus pertama itu eh, Nabi Elia diperankan oleh Yohanes Pembaptis. Nanti kalau kedatangan pada harinya Tuhan, itu nanti yang memerankan Nabi Elia siapa Pak ya?
Eh, maaf Pak, bukan begitu memahaminya. Tuhan Yesus datang 2 kali kan? Ya, Nah, kedatangan yang kedua itu Tuhan akan bertindak sebagai hakim tadi. Nah, Yohanes Pembaptis berperan sebagai atau menjalankan peran Elia untuk menghadapi atau membantu manusia mempersiapkan diri menghadapi kedatangan yang kedua, bukan kedatangan Yesus yang pertama. Nah, ini justru yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, yang saya sampaikan bisa jadi agak berbeda, tetapi saya mengajak Bapak Ibu melihat lebih detail di sini. Jadi begitu. Jadi kedatangan yang pertama, oh ya, seringkali kalau di dalam pemahaman kita, eh, Yesus itu datang. Kemudian kedatangannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Seolah-olah Yohanes Pembaptis menyiapkan orang untuk menghadapi kedatangan Yesus yang pertama. Malah bukan. Mempersiapkan diri untuk menghadapi Tuhan yang akan datang sebagai hakim. Untuk kita, Bapak Ibu, kedatangan Tuhan kan masih jauh. Iya, kita ngomongnya begitu. Tetapi dari awal orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus percaya Tuhan akan segera datang. Jadi begitu membacanya, Pak. ya, Benar terima bahwa kasih, Pak. di masa Advent, Advent pertama itu bicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu bisa memperhatikan itu juga loh ya. Advent pertama itu bicara bacaan Injilnya bicara tentang akhir zaman. Bacaan Mm-mm. Advent kedua itu Yohanes. bicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian yang bisa jadi kita pikirkan, Yohanes datang mempersiapkan Yesus lahir. Loh, enggak. Kalau Yesus lahir, ini ya Yohanes memang sudah datang duluan, sudah lahir duluan, tapi baru 6 bulan umurnya waktu itu. Begitu dulu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, mari. Baik, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya Pak Haryanto sudah Ya, raise hand. selamat malam, Silakan Pak Haryanto. Seto. Mohon izin, sehubungan dengan kedatangan Yesus, baru-baru ini saya mendengar dari seorang apologet bilang bahwa Imam Melkisedek itu adalah Yesus. Alasannya karena Imam Melkisedek tidak berayah, tidak beribu, dan artinya adalah Raja Salem, Raja Damai, Raja Kebenaran. Jadi disama-samakan gitu. Saya nggak tahu apakah ini benar atau jadi Yesus itu Sang Firman yang semula bersama Bapa dan uh, uh, itu baru nampak ketika reinkarnasi Yesus ataukah pernah juga sebagai Imam Melkisedek? Mohon klarifikasinya, Pak. Terima kasih. Begini Pak, ketika kita mendengar hal yang seperti itu, kita tidak bisa hanya mendengar dan mempercayai saja, tetapi silahkan periksa sumbernya untuk mengatakan itu. Yang menjelaskan kaitan Yesus dengan Melkisedek itu adalah surat kepada orang Ibrani. Sekarang silahkan periksa surat Ibrani. Ya, silahkan ke surat Ibrani bab 7. Ya, Pak. Sudah, Sudah ketemu bab 7, Bapak sudah, Ibu sudah. silakan periksa Ibrani 7 ya. Iya, Lihat sekarang ke ayat 14. 14. Ya, Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. ya. Jadi Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Jadi Tuhan Yesus itu suku, kalau bicara tentang suku, dia berasal dari suku Yehuda. Nah, sekarang silahkan ke ayat
15 dan 16. Lanjut, Pak. Hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Baik, yang dimaksudkan begini. Imam dalam masyarakat keagamaan Israel itu kan dari suku. Kalau bicara suku, sukunya suku Lewi kan. Ya, Nah, ya, Yesus dari suku Yehuda. Tetapi di surat Ibrani, Yesus itu adalah imam besar yang agung. Yesus itu adalah imam. Kalau nggak usah pindah, cukup di bab 7, Bapak Ibu bisa melihat di ayat 26 dan 27. Yesus imam besar itu istimewa. Kenapa? Saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Nah, bedanya dengan imam besar di Perjanjian Lama ayat 27. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat. Sebab hal itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Yesus, imam besar yang agung, yang mempersembahkan korban penghapus dosa, dan korbannya itu adalah dirinya sendiri, dan itu berlaku untuk selamanya. Loh, Yesus disebut imam, tapi Yesus kan bukan dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda. Lalu surat Ibrani menjelaskan kembali ke bab 7, tapi sekarang ayat 17. 7 ayat 17. Apa yang dikatakan di situ? sebab tentang dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Nah, kalau Bapak Ibu mencari buku peraturan yang dibuat Melkisedek di Perjanjian Lama, Bapak Ibu tidak menemukannya. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah, Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Kejadian bab 14, kita akan menemukan Melkisedek itu raja, Melkisedek itu imam Allah yang maha tinggi. Abraham datang kepada Melkisedek, menyampaikan persembahan dan menerima berkat dari Melkisedek. Duh, Melkisedek kan bukan suku Lewi, ya belum ada suku Lewi. Ini kakek buyutnya Lewi datang kepada Melkisedek, Abraham. Nah, kemudian kalau begitu ada jalur lain untuk menjadi imam, bukan melewati suku, bukan mengikuti aturan dalam Perjanjian Lama. Imam harus dari suku Lewi. Ada kok imam yang nggak lewat suku Lewi. Siapa? Melkisedek. Nah, Yesus, lihat ya ayat 17 tadi. Yesus itu adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Maksudnya, imam Allah yang maha tinggi yang menjadi imam bukan karena lahir sebagai suku Lewi. Begitu maksudnya. Tapi kalau menyamakan Yesus begitu saja dengan Melkisedek, nah silahkan lanjutkan belajarnya, klarifikasinya supaya lebih terang. Yang Makasih menyamakan Pak. Yesus dengan Melkisedek, silahkan Ya, periksa di mana dikatakan di ya. situ. Berarti Melkisedek ini hanya sebagai acuan kenapa Yesus kita bisa sebut sebagai imam besar ya Pak ya. Ya, Jadi dia acuan bukan tapi dari bukan, Lewi. nggak bisa dibilang hanya, Pak. Oh, Itu penting untuk menjelaskan imamat Yesus. Ya, begitu, Pak. Hanya ya, surat begitu Pak. Ibrani yang menjelaskan itu. Terima kasih Pak. Ya. Iya, Bapak Ibu. Masih ada lagi pertanyaan atau yang ingin diklarifikasi terkait Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, atau kedatangan Yesus? Baik, kalau nggak ada sekarang kita perhatikan ini peran Yohanes Pembaptis yang menyampaikan seruan pertobatan ya. Jadi sekali lagi, Yohanes
menyampaikan seruan pertobatan supaya nanti kalau Tuhan datang menghakimi, mereka selamat dalam penghakiman itu. Begitu. Yang sering kali kita dengar, ya saya memahami, saya juga pernah memahami seperti itu. Bertobatlah karena Yesus mau lahir. Nah, yang itu tunggu dulu. Karena apa? Yohanes memang lahir duluan sebelum Yesus, tapi cuma 6 bulan sebelum Yesus lahir. Ya kan? Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Elizabeth itu sudah mengandung 6 bulan. Maria baru mengandung. Berarti ketika Yesus lahir, Yohanes Pembaptis sudah lahir, tapi umur baru 6 bulan. Sehingga ketika kalau kita mengatakan Yohanes menyampaikan seruan tobat karena Yesus mau lahir atau karena Yesus mau datang mengajar, nah kita akan menemukan, loh, kok agak enggak sesuai gitu ya. Maka Bapak Ibu tolong menyimpan di dalam memori kitab Maleakhi tadi. Beberapa masih ingat? Sebenarnya 25. gampang kan mengingatnya, Maleakhi bab terakhir gitu kan. 25. Maleakhi bab terakhir. Tuhan akan datang. Sebelum Tuhan datang disampaikan peringatan. Ingat Taurat yang disampaikan oleh Musa. 2, Elia akan datang untuk menyampaikan seruan tobat gitu. Tujuannya apa? Kalau Tuhan datang untuk menghakimi, kamu tidak dihukum. Kamu tidak menjadi seperti jerami yang terbakar. Ya, begitu yang kita perlu ingat. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Lebih tepatnya kita akan lihat seruan pertobatannya ya. Kembali ke Matius bab 3, lihat ke ayat 2. Bertobatlah. Gitu ya. Kemudian sekarang lihat ke ayat 5. Jadi banyak orang datang dari Yerusalem, seluruh Yudea, sekitar Yordan. Kalau dari Yerusalem itu sebenarnya agak jauh ini. Nah, kemudian mereka mengaku dosa, lalu dibaptis oleh Yohanes. Nah, Bapak Ibu, baptisan yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Yohanes ini tidak sama artinya dengan baptisan yang kita terima. Nah, sekarang begini, lihat Yohanes menyampaikan seruan tobat, orang mendengar, mengaku dosa, lalu dibaptis. Nah, kemudian kalau kita belajar tentang Yesus, percaya, lalu dibaptis. Nah, beda kan? Nah, sekarang begini, apa ya ini makna baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Kita lihat lebih dulu ya. Bapak Ibu udah mandi belum? Ketika tadi belum mandi, apa yang terjadi dengan badan kita? Ada baunya enggak? Dan baunya itu muncul dari mana? Muncul dari kotoran yang melekat di kulit atau yang keluar dari kulit, keringat gitu ya. Dan kemudian ketika mandi diguyur air, tapi kalau ya diguyur air dulu sudah ada sabun atau belum? Sudah. Ketika orang mandi, ketika kita mandi, badan dibersihkan dari kotoran yang melekat di kulit itu. Nah, Yohanes itu melakukan pembaptisan. Bapak Ibu, kalau di bahasa Indonesia dalam gereja Katolik yang lama, saudara-saudara kita yang di timur itu masih menggunakan Yohanes Pembaptis, kita mengatakan begitu. Tapi dulu dikatakan Yohanes Pemandi, itu kan. Kalau pembaptis itu tukang membaptis gitu ya. Kalau pemandi, ya yang memandikan orang. Jadi baptis itu sama dengan mandi.
Nah, kenapa digunakan kata mandi atau baptis? Orang yang berdosa itu seperti orang yang badannya kotor. Kemudian ketika orang itu diampuni dosanya, itu seperti orang yang kotor badannya lalu dimandikan dan menjadi bersih. Orang yang diampuni dosanya itu dibersihkan dari dosa. Nah, yang membersihkan manusia dari dosa itu bukan mandinya, bukan baptisnya, tapi Tuhan yang memberikan pengampunan. Nah, jadi baptis menjadi lambang pembersihan manusia dari dosa ini. Ini kita bicara tentang baptisan yang dilakukan Yohanes ya. Nah, kemudian lihat di ayat 7, itu kita menemukan orang Farisi, orang Saduki yang datang ya untuk dibaptis. Tapi akhirnya saya nggak tahu mereka itu dibaptis apa enggak. Kenapa? Lihat. Yohanes berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami." Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki merasa tidak memerlukan pertobatan. Karena mereka berpikir, mereka yakin punya privilege di hadapan Allah. Kenapa? Nenek moyang mereka, leluhur mereka, Abraham, itu adalah orang mulia, orang yang dikasihi oleh Allah. Karena mereka percaya, yakin mereka keturunan Abraham, mereka merasa mendapat perlakuan khusus di hadapan Allah, dan merasa nggak perlu bertobat. Tuhan pasti memberikan keselamatan kepada mereka. Tuhan pasti sayang kepada mereka. Kalaupun mereka berdosa, udah nggak ada masalah bagi Tuhan. Menurut mereka. Maka mereka merasa tidak memerlukan pertobatan. Lalu ya Yohanes bicara keras kepada mereka. Lihat, keturunan ular berbisa. Itu sebutan untuk mereka. Ini sebutan yang bisa dikatakan keras sekali. Sekali gigit, mati. Itu jahatnya mereka menurut Yohanes. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang keras juga. Abraham itu bapa mereka yang membuat mereka merasa punya keistimewaan di hadapan Allah. Tapi Yohanes mengatakan Allah dapat menjadikan bagi Abraham, anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nggak ada sama sekali keistimewaan di hadapan Allah kalau sudah berurusan dengan dosa. Nggak apa-apa berdosa, kami keturunan Abraham kok. Itu tidak berlaku. Tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah dengan menjadi anak Abraham. Jadi Yohanes menunjukkan kalian yang mengaku keturunan Abraham merasa diri punya istimewa di hadapan Allah, sama dengan yang lain, kalian pun perlu bertobat. Nah, kemudian tentang pentingnya pertobatan. Bapak Ibu sekarang silahkan ke ayat 10. Ayat 10 ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang dalam api. Bapak Ibu silahkan sekarang membayangkan jadi pohon. Pohon apa ya? Pohon ara. Terserah sih mau pohon apa, tapi pohon yang ada buahnya ya. Bapak Ibu bayangkan jadi pohon, lalu sebagai pohon Bapak Ibu belum menghasilkan buah. Pemilik kebun yang punya pohon itu datang, lalu menaruh kapak di akar Bapak Ibu sambil ngomong, pohon yang nggak menghasilkan buah,
akan aku tebang. Ini kapaknya. Kalau Bapak Ibu jadi pohon, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Takut. Pasti akan buru-buru berbuah gitu kan? Berbuah ya, Iya. cepat-cepat berbuah. Cepat-cepat Cepat-cepat berbuah. berbuah, buru-buru berbuah. Kalau sampai nggak berbuah, oh, celaka aku nanti ditebang. Nah, Bapak Ibu, Yohanes menyampaikan betapa mendesaknya bertobat itu. Karena apa? Konsekuensi dari dosa itu bisa sangat mengerikan. Konsekuensi dari dosa, kita tidak perlu bicara tentang "Oh, Tuhan menghukum. Harusnya kalau Tuhan mengasihi manusia, biarkan saja dia berdosa. Biarkan berdosa, tapi kemudian langsung diampuni, langsung dibawa ke surga." Enggak begitu. Jangankan Tuhan, Bapak Ibu pun tidak melakukan hal yang seperti itu. Bapak Ibu tolong ingat-ingat ketika Bapak Ibu berhadapan dengan anak dan anak Bapak Ibu bersalah. Tetap mengasihi dia? Iya. Tapi pernah nggak menunjukkan konsekuensi dari kesalahan atau dosa yang mereka buat, yang anak-anak buat? Menunjukkan konsekuensi. Misalnya, saya tidak bicara tentang menghukum sebenarnya, tapi bicara tentang konsekuensi dari ini dosa. Kalau sampai misalnya ya ada seorang anak yang sudah biasa atau sudah diberitahu cuci baju seragam sendiri, hari Sabtu cuci seragam, Minggu setrika, Senin bisa dipakai lagi gitu. Lalu hari Sabtu anak itu tidak mau cuci pakaian. Lalu konsekuensinya apa? Kalau Sabtu tidak mau cuci pakaian, ya Senin Senin jangan harap, nggak ada jangan, seragam. ya jangan harap punya seragam, ada seragam yang bisa dipakai kan. Iya. Nah itu konsekuensi. Itu tidak perlu kita mengatakan ibunya jahat sekali nggak mau nyetrikain baju untuk anaknya. Bukan. Nah, itu bagian dari proses menjadi mandiri, oke, tetapi kemudian menunjukkan konsekuensi itu. Kalau orang berbicara tentang dosa, kalau orang misalnya pakai kata-kata Maleakhi lagi ya, orang yang sombong, orang yang berlaku jahat kepada sesamanya, lalu dikasihi Tuhan, begitu saja. Jadi orang benar, orang yang disakiti, orang yang dianiaya oleh orang fasik, ketemu sama orang fasik yang menganiaya dia di surga. Begitukah Allah yang mengasihi? Pasti bukan begitu. Pasti bukan begitu. Setiap dosa, setiap kejahatan punya konsekuensi. Kalau orang bertekun di dalam dosa, jangan harap ketemu dengan Allah yang kudus. Jadi kalau kita ketemu, iya seperti Tuhan kok menghukum orang berdosa, kenapa tidak mengasihi? Bukan begitu memahaminya. Setiap dosa sudah punya konsekuensi. Kepadamu sudah ditunjukkan jalan. Ini jalannya kalau mau selamat. Tapi kalau kamu tidak mau melewati jalan ini, ya tanggung konsekuensi. Nah, kalau kita mengamati betapa ini kuatnya seruan dari Yohanes Pembaptis, kita juga bisa melihat Bapak Ibu ini eh, betapa pentingnya pertobatan itu. Sekarang Bapak Ibu tolong bentar, ke ayat 12. Ayat 12. Bab 3 ayat 12. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Bapak Ibu tolong carikan di Injil Yohanes tentang Yohanes yang ditahan itu. Yohanes yang dipenjara. Tolong carikan bab dan ayatnya ya.
Jim. Oh, Ada atau enggak? Agak melompat ke bab 14. Jadi Matius bab 14. Ini perikop yang ya sudah biasa kita dengar. 14 ayat 1. Pada masa itu Herodes raja wilayah mendengar berita tentang Yesus. Ini Herodesnya beda dengan Herodes yang menjadi raja waktu Tuhan Yesus lahir. Yang menjadi raja waktu Tuhan Yesus lahir itu namanya Herodes Agung. Ya. Setelah Herodes Agung ini meninggal, kerajaannya dibagi-bagi. Wilayah selatan Yudea, Idumea, dari Samaria sebenarnya, itu diberikan kepada anaknya yang bernama Arkelaus. Wilayah Galilea diberikan kepada anaknya yang bernama Antipas. Nah, ini Herodes yang dimaksudkan di ayat ini itu adalah Herodes Antipas. Perhatikan Bapak Ibu disebutnya raja wilayah. Raja wilayah. Wilayah mana? Wilayah Galilea. Kemudian ada satu anak lagi yang menerima wilayah, berkuasa atas wilayah di sebelah timur Sungai Yordan. Ini anak Herodes Agung juga. Namanya Filipus. Ya. Nah, lihat ayat 2 sekarang. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya dan seterusnya. Kemudian ayat 3. Sebelumnya Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya demi Herodias, istri Filipus, saudaranya. Jadi Herodes Antipas mengambil Herodias. Herodias itu adalah istri dari Filipus. Filipus itu saudara dari Antipas. Yohanes tahu itu dan menegur ayat 4. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias. Yang kamu lakukan salah. Herodes itu masih istri sah dari saudaramu Filipus. Kamu mengambilnya dan itu salah. Nah, kemudian karena ditegur oleh Yohanes, ayat 5. Walaupun Herodes ingin membunuh Yohanes, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Ini jengkelnya Herodes Antipas terhadap Yohanes. Karena tidak berani membunuh Yohanes, maka Herodes memenjarakannya. Dan kemudian Herodias yang marah juga kepada Yohanes mendapatkan kesempatan untuk membunuh Yohanes, yaitu pada waktu ulang tahun Herodes. Anaknya, anak perempuan Herodias menari ayat 6, dan tariannya itu menyenangkan Herodes sampai Herodes janji, sumpah bahkan akan memberikan apapun yang diminta oleh anak Herodias itu. Lalu karena pengaruh ibunya, atas desakan ibunya, anak itu berkata, berikan aku kepala Yohanes Pembaptis.
Nah, Yohanes meninggal karena dibunuh oleh Herodes Antipas ini. Nah, sekarang ini yang kita melihat mengapa Yohanes dipenjara ya. Karena Herodes, ya, menegur Herodes. Herodes ingin membunuh Yohanes tapi nggak berani, maka kemudian Herodes hanya memenjarakan Yohanes. Nah, kembali ke bab 4. Kembali ke Matius bab 4. Ketika mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Yohanes menyingkir dari Galilea, menyingkir ke Galilea. Memang tadinya di mana? Tadinya kan di Yudea. Ingat, Yohanes membaptis di Yudea, Yesus dibaptis, kemudian Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, dan Yesus masih di Yudea. Setelah Yohanes ditahan, Yesus menyingkir ke Galilea. Lalu lihat ke ayat 17. Sejak itu mulailah Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Duh, seruan Yesus kok sama dengan seruan Yohanes? Nah, yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu, Yohanes di penjara, Yesus mulai berkarya. Yohanes ditahan di penjara, Yesus mulai berkarya. Tapi perkaryanya di di Galilea. Kenapa kok begitu? Pemenjaraan Yohanes itu menunjukkan bahwa SK-nya sudah berakhir. Masa tugasnya untuk bertindak sebagai Elia yang menyerukan pertobatan tadi sudah selesai. Sekarang tiba masanya Yesus berkarya. Nah, setelah itu kan Yesus berkarya, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong ke Matius ya, bab 12. Bab 11 kok 12. Matius bab 11. Ini Yesus sudah berkarya, sudah mengajar, sudah membuat berbagai mukjizat. Bapak Ibu ingat struktur yang kita diskusikan di pertemuan yang lalu ya. Bab 5, bab 7 Yesus sudah mengajar, bab 8, bab 9 Yesus membuat banyak mukjizat gitu ya. Lalu bab 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar apa yang dikerjakan Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Bapak Ibu lihat di dalam penjara, Yohanes masih berhubungan, masih didatangi, masih dikunjungi oleh murid-muridnya gitu ya. Yohanes juga punya murid. Nah, Yohanes mengutus murid-muridnya untuk menemui Yesus dan menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya lihat di ayat 3. Engkaukah dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Sekarang Bapak Ibu, tolong lihat ucapan Yohanes ini sendiri ya. Engkaukah yang akan datang? Atau kami harus nunggu yang lain? Kembali ke bab 3, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ucapan Yohanes Pembaptis. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku. Ya, aku membaptis, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
alat penampi sudah ada di tangannya. Jelas kan? Yohanes tadi mengatakan akan datang sesudah aku pribadi yang jauh lebih berkuasa dari aku. Lalu, ya, Yesus datang melakukan banyak pekerjaan, sementara itu Yohanes sudah ada di dalam penjara. Lalu Yohanes bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau bukan? Nah, perhatikan jawaban Yesus. Ayat 4. Pergilah dan katakanlah dan beritahukanlah kepada Yohanes yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi Yesus tidak mengatakan, ya akulah dia. Yesus menyuruh murid-murid Yohanes itu memperhatikan apa yang sudah dibuatnya. Atau memperhatikan ya hasil pekerjaan Yesus. Yesus membuat mukjizat. Orang buta bisa jadi melihat. Yesus mentahirkan orang kusta. Yesus membuat orang tuli mendengar. Yesus membangkitkan orang mati. Nah, kalau begitu, Yohanes sendiri yang harus ambil simpulan. Sesudah aku akan didatang dia yang jauh lebih berkuasa daripada aku. Dalam di ayat 5 tadi, Yesus menunjukkan kuasa yang ada di dalam dirinya. Dia menjadi pribadi yang berkuasa karena bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Kemudian ayat 7. Setelah kita tidak tahu bagaimana kemudian reaksi Yohanes Pembaptis ya. Jadi murid-murid apakah kemudian kembali kepada Yohanes dan menyampaikan jawaban Yesus? Apakah kemudian setelah mendengar omongan murid-murid, laporan tentang ucapan Yesus, apakah Yohanes kemudian manggut-manggut lalu membenarkan? Kita tidak menemukan. Tetapi itu bisa diandaikan. Karena Yohanes bicara tentang kuasa yang dimiliki oleh pribadi yang akan datang, dan Yesus menunjukkan kuasa itu ada dalam dirinya, bekerja di dalam dirinya. Begitu. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kah? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang berpakaian halus kah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apa kamu pergi melihat nabi kah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Tadi Bapak Ibu, kita belum sempat atau belum lihat ya. Tapi Matius 11-nya, Bapak Ibu tolong beri pembatas. Matius 11, Bapak Ibu beri pembatas. Lalu Bapak Ibu sekarang tolong membuka kitab Maleakhi bab 3 ayat 1. Maleakhi bab 3 ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Sudah ketemu? Sudah. Apa yang tertulis di situ? Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu
Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Baik. Jelas kan kalau Matius dalam hal ini Yesus mengutip kitab Maleakhi bab 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah, sekali lagi kita menemukan Yohanes adalah pribadi yang menjalankan peran atau tugas Nabi Elia gitu ya. Kembali ke Matius bab 11. Jadi Tuhan Yesus di sini menunjukkan Yohanes itu adalah nabi. Tetapi sebenarnya Yohanes lebih daripada nabi. Apa yang membuat Yohanes lebih dari nabi? Ayat 10 kutipan dari Maleakhi. Dia adalah pribadi yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kemudian di ayat 11. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi, di antara anak-anak yang lahir di dunia ini, dari antara semua manusia yang ada di dunia ini, tidak pernah ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan betapa istimewa peran yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Wah, ini agak repot ini. Yang paling kecil, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari dia. Ini siapa yang dimaksudkan? Bapak Ibu, kita tidak perlu sebenarnya kemudian merepotkan diri dengan lebih besarnya Bapa, besarnya Roh Kudus, kecilnya Yesus, itu bukan sesuatu yang kita perlu bingungkan ya. Tapi Bapak Ibu cukup mengingat yang terkecil dalam kerajaan surga itu yang dimaksudkan itu adalah Yesus. Lihat, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Ini kan sama dengan omongan Yohanes Pembaptis. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Nah, itu kan bicara tentang Yesus. Yesus lebih besar dari Yohanes. Kenapa? Yesus itu adalah Tuhan yang akan datang dan Yohanes adalah yang disebut sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan ya bagi Yesus tadi. 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserbu. Dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Sebab semua kitab nabi-nabi dan Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Nah, ini hal yang secara eksplisit kita bisa melihat dengan jelas. Yohanes itu disebut di sini Elia yang akan datang. Kenapa kok disebut begitu? Udah penjelasannya dari jam 7 tadi itu. Ya. Nah, kemudian siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Ini kasihan ini ya. Kami meniup seruling, kamu nggak mau nari. Kami menyanyikan kidung duka, kamu nggak mau bergabung. Kenapa kok Yesus menyampaikan kiasan atau perumpamaan ini? Ayat 18.
Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun, hikmat Allah dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Baik Yesus maupun Yohanes tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari banyak orang Yahudi waktu itu, khususnya para pemukanya. Mereka melihat Yohanes Pembaptis, kerasukan setan, orang ini nggak pernah makan. Melihat Yesus, makan terus, gitu ya. Lalu mereka bilang apa? Pelahap, teman memungut cukai, teman orang-orang berdosa. Jadi baik Yesus maupun Yohanes mengalami nasib yang kurang lebih sama dalam hal ini. Kemudian berikutnya lagi kita lihat sekarang Bapak Ibu kita ke Matius bab 21. Matius 21. Tidak akan diskusi semua, kita mau hanya melihat Yohanes Pembaptisnya saja. Sekarang ke ini. Jadi Yesus kan bab 21 ya, masuk ke Yerusalem. Ayat 12, Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah. Kemudian para imam kepala, kemudian para tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa yang digunakan oleh Yesus sampai Yesus mengusir para pedagang itu. Ayat 23 sekarang. Yesus masuk bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Mereka bertanya, kuasa yang dimiliki Yesus sampai mengusir para pedagang ya. Lalu, ini jawaban Yesus agak menjengkelkan ini. Ayat 24. Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Jadi kamu bertanya kepadaku kan? Aku akan jawab pertanyaanmu kalau kamu juga menjawab pertanyaanku. Nah, pertanyaannya ayat 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Pertanyaan diajukan kepada ayat 23, imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi. Nah, kemudian mereka bingung. Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Nyatanya mereka tidak dibaptis kalau begitu. Kalau mereka percaya bahwa baptisan Yohanes itu datang dari Allah, dari surga, maka imam kepala tua-tua bangsa Yahudi tadi harusnya datang kepada Yohanes dan minta dibaptis. Tapi nyatanya enggak. Namun, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap Yohanes nabi. Nanti kalau kita katakan, oh, baptisan Yohanes bukan dari surga, itu manusia asalnya, gitu ya. Mereka harus siap menghadapi orang banyak yang menganggap Yohanes sebagai nabi. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal yang berkaitan dengan tugas peran Yohanes Pembaptis. Nah, saya berhenti dulu keterangan karena mungkin sudah agak panjang, tapi sekaligus juga bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk banyak orang yang ini ada di dalam Injil Matius, tapi iya belajar yang seperti ini kaitan satu dengan yang lain untuk banyak orang ini hal yang baru. Maka ya saya berhenti di sini dulu, nanti kita masih akan lanjutkan. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, silahkan Pak Rey. Baik, terima kasih Pak Seto.
Dipersilakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi terkait keterangan lebih lanjut atau pengajaran lebih lanjut tentang peran Yohanes, lalu kedudukan Yohanes Pembaptis. Atau Bapak Ibu jadi mikir apa sekarang? Enggak Ya, mikir apa-apa juga. bingung, Pak. Oh, ya kan? Apa yang membuat bingung? Muter-muter. Hah? Muter-muter. Padahal saya cuma di sini doang. Nah, sekarang begini, apa yang membuat bingung? Itu saya bukan bukan mencoba sok tahu ya. Tapi nyatanya di memori kita itu sudah ada pengetahuan tentang Yohanes. Benar apa enggak? Ya, betul. Kemudian pengetahuan yang kita miliki itu sesungguhnya pakai bahasa sini saya ya, datangnya entah dari mana, ngumpul semua di pikiran kita. Lalu Betul. yang kenapa? Iya, betul. Lalu yang sekarang kita lihat, saya hanya mengajak Bapak Ibu lihat teks, ya kan? Saya Ya. nggak punya pendapat pribadi, saya tidak menjelaskan dari sumber-sumber lain. Saya hanya menunjukkan ini loh keterangan tentang Yohanes Pembaptis di Injil Matius. Baik, semoga nggak bingung. Saya akan merumuskan ulang ya. Eh, yang kita lakukan tadi, Bapak Ibu, sebenarnya adalah membuka teks-teks di dalam Injil Matius yang berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Itu ya. Kemudian ketika Matius itu mengambil kutipan dari Perjanjian Lama, kutipan langsung atau tidak langsung, saya mengajak Bapak Ibu membuka kutipan Perjanjian Lama itu. Nah, yang sering kali terjadi di antara bukan hanya orang Katolik, orang-orang lain juga membaca satu perikop yang panjang keterangannya. Yang kita lakukan sebaliknya, buka teks, buka teks, buka teks, lalu lihat apa yang dikatakan Matius tentang Yohanes Pembaptis. Yang seperti ini Bapak Ibu, cara para ahli kitab suci belajar itu ya seperti yang Bapak Ibu lakukan malam ini. Nah, kemudian sekarang ah saya saya ajak Bapak Ibu untuk mengingat ulang ya. Jadi setelah Yohanes di penjara, Yesus mulai bekerja, gitu kan ya? Lalu kapan Yohanes di penjara? Yohanes itu di penjara karena apa tadi? Atau ketika apa? Menegur. Menegur Herodes. Herodes. Gitu kan? Ya, kemudian jadi Yesus, Yohanes masuk di penjara karena menegur Herodes. Kemudian ketika Yohanes sudah ada di dalam penjara, Yohanes ngamati Yesus apa enggak? Iya. Yohanes ngamati Yesus. Lalu Yohanes kirim murid-murid untuk nanya, engkau itu yang akan datang atau bukan? Aku dulu sudah ngomong kepada orang banyak, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa dari aku. Yang akan datang itu kamu atau bukan? Itu kan? Lalu Yesus menjawab, bukan, akulah dia bukan. Tapi minta supaya Yohanes dan murid-muridnya melihat yang dilakukan Yesus. Yesus membuat orang tuli mendengar, membuat orang buta melihat, membuat orang mati hidup lagi. Oh, itu artinya di dalam diri Yesus tampak kuasa Allah, kuasa yang jauh lebih dahsyat dari kuasa manusia manapun. Loh, berarti sama dong dengan yang aku katakan dulu. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa dari aku. Gitu kan? Tapi Pak, Lalu, bukannya kenapa?
Bukan, tapi kan Pak sebenarnya Yohanes itu sudah tahu di bab 3 itu bahwa Yesus itu lebih besar daripada dia. Bahwa melepaskan tali kasutnya pun dia tidak pantas. Berarti kan Yohanes sebenarnya sudah tahu bahwa Yesus itu lebih besar daripada dia. Kenapa dia tanya lagi gitu loh? Suruh orang datang untuk bertanya lagi kepada Yesus. Kenapa Yohanes harus nanya lagi kalau dia sudah tahu? Iya, Itu pernah ragu-ragu nggak setelah sebelumnya yakin? Awalnya mengalami yakin, setelah itu ragu, dan setelah itu diyakinkan kembali. Ibu pernah mengalami situasi kayak gitu apa enggak? iya. Ya, ya sudah, sama. Oh, jadi dia nggak yakin sekali ya waktu pertama ya Pak ya. Iya, di awal tuh jelas yakin sekali. Nah, kemudian, dalam perjalanan waktu, kok tidak persis seperti yang diucapkan Yohanes sendiri, menghakimi tadi. Tapi yang dilakukan Yesus apa? Menunjukkan bahwa dia memang berkuasa. Jadi kalau Bapak Ibu amati ucapan Yohanes dengan tindakan Yesus, agak nggak ketemu kan? Yohanes mengatakan dia yang akan datang sesudah aku jauh lebih berkuasa. Kuasanya apa? Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Loh, itu kan yang dibilang Yohanes. Yang dikatakan Yesus, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang mati dibangkitkan. Agak nggak sama kan? Tapi dua-duanya menunjukkan kuasa itu. Jadi kalau Yohanes Pembaptis itu tampak ragu, maka kemungkinannya adalah yang dia lihat dalam diri Yesus, dilakukan oleh Yesus, itu tidak persis sama, walaupun sesungguhnya menunjukkan hal yang sama. Nah, kemudian selanjutnya tadi ya, ketika murid-murid Yohanes pergi, terus Yesus ngomongin Yohanes. Ketika murid-murid Yohanes pergi tadi, habis nanya, Yesus itu ngomongin Yohanes. Yohanes itu siapa? Orang bilang Yohanes itu nabi. Bukan, Yohanes itu lebih besar dari nabi. Kenapa? Dia itu utusan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan. Dia itu Elia. Nah, gitu yang kita lihat dalam pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya tadi. Lalu Yesus juga mengatakan, aku dan Yohanes itu sebenarnya nasibnya sama. Yohanes nggak makan, dibilang kerasukan. Aku makan, dibilang pelahap. Yohanes menyampaikan seruan tobat, orang-orang Yahudi nggak mau dengar. Aku menyampaikan seruan ya tentang datangnya kerajaan Allah, mereka juga nggak mau dengar. Kalau saya ucapkan dengan cara begini, Bapak Ibu jadi lebih paham apa enggak? Ya Pak, makasih. Jadi yang kita lakukan Bapak Ibu sekali lagi, membaca yang ada di dalam teks. Ini kalau saya buatkan PowerPoint, Bapak Ibu nggak buka teks, nanti kita belajar PowerPoint, nggak belajar Alkitab gitu. Jadi sekarang, ini minggu depan ujian ya. Ujiannya adalah jelaskan siapa Yohanes Pembaptis, jelaskan peran Yohanes Pembaptis, jelaskan tanggapan Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Nah, tiga ini dijawab ya. Yang kita diskusikan malam ini kalau dirumuskan begitu jadinya. Oke Tapi kan Pak. saya nggak bisa hanya mengatakan begitu saja. Enggak, harus buka kitab, harus dengar sendiri, baca sendiri. Yang lain silahkan kalau masih ada. Pertanyaannya apa lagi Pak? Jelaskan apa Pak? Aduh, cepet banget. Udah lupa saya, Bu. Siapa Yohanes? Jadi harus mengacu ke Maleakhi tadi ya. Apa peran Yohanes? Juga ini menunjuk ke kitab Maleakhi. Dan kemudian bagaimana pandangan Yesus tentang Yohanes.
Ya. Nah, Masing-masing 5 baris, Pak Seto. Itu Nah, Pak Seto biasanya Mbak, kalau ujiannya Pak Seto biasanya 4 halaman. ini kalau yang dibilang Pak Ferry itu kalau kami belajar bersama anak-anak itu. Jadi Oh, pertanyaan ini jawabannya berapa kalimat atau berapa baris. Tujuannya apa? Supaya anak mengembangkan pemikiran, memaksa mereka untuk mengembangkan pemikiran, membantu mereka supaya terbiasa untuk menjelaskan. Jadi kalau mau pertanyaan ini jawabannya berapa baris, nanti doa berapa baris gitu juga. gak kelar-kelar ya. Kok nggak kelar-kelar? Kalau khusus Om Malen, Jadi kalau anak-anak itu nanti waktu pertanyaan pertanyaan tiga pertanyaan satu doa nggak sampai setengah jam selesai. hari itu juga, Pak? Ya hari itu juga. Wow. Enggak, ini tadi bukan Bapak Ibu kalau mau belajar untuk merumuskan, nah, pertanyaan itu tadi bisa membantu. Nanti kalau minggu depan ujian benar, lalu ngirim tulisan ke saya, wah, tugas saya tambah lagi ngoreksi gitu nanti. Hmm. Tambah Tapi kalau kerjaan ya, Pak. jadi kalau belajar sama anak-anak memang nulis terus, nggak ada hari, nggak ada belajar tanpa menulis, harus menulis. Menulis. Jadi nggak ada doa spontan, doanya dipersiapkan sungguh-sungguh karena ditulis. Spontan itu artinya apa? Nggak ada spontan dengan persiapan, kan? Nggak, doanya nggak spontan, doanya disiapkan, tertulis, dan semua harus mendoakannya masing-masing. Gitu. Silahkan yang lain kalau masih ada. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin Yang bingung ditanyakan atau tolong disampaikan. ngomong. Jangan jangan kemudian nanti setelah ini diem saja setelah pertemuan lalu baru komentar itu yang ngajar nggak jelas gitu muter-muter gitu. Nah, jangan begitulah. Bilang saja yang dia nggak dipahami yang mana. Tapi Pak, kalau sudah katanya, dulu kan katanya mau ada sesi bertanya bebas, Pak. Boleh nggak, Pak? wah sudah 2 sesi Bu. Bukan. Setiap sesi gitu ada waktu Oh untuk gitu. tanya bebas. Saya bilang gitu kan? Kayak terakhir itu loh, kayak terakhir itu loh, Pak, Ya, dulu. Mm-mm. Jadi kalau baca-baca gitu terus nggak ngerti kan ditulis pertanyaannya nanti ditanyain sama Pak. iya, yang ini dulu klarifikasi ini dulu karena itu tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Eh, Tadi terbukti kan Bu Tina bilang ini omongan saya seperti muter-muter. Kenapa kok begitu? Ya karena yang saya sampaikan itu tadi. Karena ini sesuatu yang bisa jadi baru, bisa jadi tampak muter-muter, bisa jadi membuat bingung. Tapi kalau Bapak Ibu mengamati sungguh-sungguh, Bapak Ibu sudah ketemu keterangan lengkap dalam Injil Matius mengenai Yohanes. Sebenarnya masih ada yang kurang. Ada yang belum saya omongkan. Begitu maksudnya. Yang ini dulu silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan. Baik. Kalau tidak ada, eh, ini teks terakhir tentang Nabi Elia, tentang Yohanes. Silahkan ke Matius bab 17. Matius 17. Judulnya apa? Ayat 1. Matius Yesus 17. dimuliakan di atas gunung. Ini Dimuliakan Bapak lagi. semua Bapak tahu ya. perikop ini. Itu kan ya. Semua pasti tahu perikop ini. Nah, sekarang ke ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka.
Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Murid-murid Yesus bicara tentang Elia harus datang dulu. Kemudian ayat 11, jawab Yesus, memang Elia datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Kutipan seperti di kitab Maleakhi lagi kan? Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak dia. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Yesus bilang, Elia sudah datang. Elia datang. Terus ayat 12, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenalnya. Tuh, kapan itu? Lihat ayat 13. Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau, ya nggak apa-apa dah, sekali-sekali Bapak Ibu sombong ya. Sombongnya caranya begini, Bapak Ibu bergaya menjelaskan Elia yang sudah datang. Atau Bapak Ibu jelaskan, Yohanes adalah Elia yang akan datang itu. Kalau Bapak Ibu ngomong begitu di hadapan orang banyak, oh itu sudah bisa bergaya sekali pasti. Nah, Bapak Ibu ini tadi sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kutipan-kutipan dalam Injil Matius yang berkaitan dengan Yohanes yang menjalankan peran Elia. Dasar untuk memahami peran Yohanes itu adalah kitab Maleakhi bab 4 tadi ya. Kalau sudah begini itu Bapak-Bapak masih perlu dengar rekaman apa enggak? Enggak, Pak, saya dengar ulang. Dengar ulang. Nih Pak, karena kan udah tuir semua, jadi lupa. Enggak, buat catatan, Pak. Sudah lupa. Buat Iya, catatan, jadi saya bisa nerang lagi. Jadi yang sekali lagi Bapak Ibu harus ingat, yang kita lakukan adalah menjelaskan atau melihat penjelasan Matius tentang peran Yohanes Pembaptis. Dasarnya adalah kitab Maleakhi. Nah, begitu ya. Tahunya dari mana sih, Pak, itu? Tahu dari apa? Tahu apa? Ya, kalau kita baca begini aja, kita mana tahu hubungannya dengan Maleakhi. Itulah perlunya kita belajar. Nah, Bapak oh kok ya, bisa begini juga. Bapak Ibu dianjurkan untuk membaca kitab suci. Oke, bagus. Jangan pernah berhenti. Membaca tahap awal, Bapak Ibu baca saja begitu. Membaca tahap berikutnya, lalu Bapak Ibu akan belajar. Saya belajar apa? Saya telah meneladan apa? Saya punya ide untuk melakukan apa berdasarkan ini di dalam teks kitab suci gitu ya. Kalau Bapak Ibu belajar sendiri sampai di situ. Kalau Bapak Ibu bisa mulai membuka buku tafsir, membuka buku teologi, dan kemudian belajar seperti ini, Bapak Ibu akan bisa dikatakan naik kelas, karena materi belajarnya pasti akan teksnya sama, perikopnya sama, tapi pemahaman kita akan meningkat, akan maju. Tahu dari mana? Ya, nggak ada cara lain, belajar. Kalau kemudian gini, kalau saya ditanya, "Loh, kalau Pak Seto tahu dari mana?" Sama jawabannya. Cuma bedanya saya belajar lebih dulu dan saya tiap hari belajar. Sudah begitu saja. Enggak ada yang kemudian setelah ini lalu saya tahu ini, setelah ini. Enggak. Bacaan sama, Bapak Ibu membaca untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk lansia, bacaannya sama. Tetapi ketika kita membaca, lalu untuk keperluan studi lebih lanjut, maka begini caranya.
Bahkan Ibu tadi kan dari ucapan Ibu saya bisa apa ya? Saya ingat ke kebanyakan orang belajarnya membaca perikop dapat penjelasan, membaca perikop dapat penjelasan. Ada yang begitu kan? Iya, iya. Tapi kaitan antara satu perikop dengan perikop yang lain itu kalau begitu caranya ya seringkali nggak dijelaskan, nggak ditunjukkan, nggak dilihat. Untuk mengetahui kaitan satu perikop dengan perikop yang lain, termasuk kaitan dengan perjanjian lama, nah kalau mau menggunakan pemahaman sederhana begini, kalau Bapak Ibu itu nggak pernah baca kitab Maleakhi, bisa nggak Bapak Ibu tahu bahwa Matius ngutip Maleakhi? Enggak. Enggak. Tapi kalau Bapak Ibu pernah belajar perjanjian lama, baca perjanjian lama, belajar kitab Maleakhi, lalu baca Matius, ini kok kayak Maleakhi ya? Gitu. Nggak ingat, Pak. Enggak inget. Itu. Biasanya kayaknya pernah baca, cuman di mana ya? Di Iya. mana? Nah, Itu betul. kalau bacanya sebulan atau seminggu sekali. Lah kalau bacanya tiap hari ya ingat. Udah Nah, baca misalnya begini ya, misalnya begini. Eh, waktu saya belajar, misalnya ya, saya belajar kitab Zakaria. Kitab Zakaria itu terdiri dari 2 bagian, bab 1 sampai bab 7, bab 8 sampai terakhir. Bagian kedua itu bicara tentang Mesias, gitu ya. Lalu ketemu di Zakaria bab 9 ayat 9 dan 10 tentang ini Putri Sion yang diminta berseru menyambut raja yang akan datang. Lalu baca Matius, baca Markus, baca Lukas. Lalu ketemu dengan ucapan, bersoraklah dengan nyaring hai Putri Sion, lihat rajamu datang. Nah, itu kan. Nah, ini ada di Maleakhi, ada di kitab Zakaria ini. Begitu. Saya menjelaskan proses belajar ya. Saya menjelaskan proses belajar. Dan saya belajar dengan cara seperti itu, dibantu dengan buku-buku tentu saja. Dan Bapak Ibu, saya temani belajar. Begitu maksudnya. Kalau nggak ada yang bimbing, susah, Pak Seto. Sudah pasti. Setengah mati. Bukan, nggak akan mati. Setengah pun juga enggak. Mati. Seperempat juga enggak. Tapi itu tadi levelnya beda. Kalau ada yang bimbing kan seperti ini aja masih susah sebetulnya. Tapi ada gambaran gitu. Jadi ketika belajar sendiri, maka saya hanya tahu membaca ceritanya. Nah, itu level, itu penting, itu nggak bisa dibuang, nggak bisa diremehkan. Membaca sendiri, pengertian kita sampai di sini, gitu ya. Lalu belajar lebih tinggi, lebih lanjut, pengetahuan kita, pemandangan kita akan bertambah. Waktu belum membaca sendiri, nggak akan, ya bukan meremehkan ya, wong saya ngalami kok. Ketika membaca sendiri dari awal sampai akhir, nggak akan kita tahu kaitan satu perikop dengan perikop lain. Iya, Betul. betul. Ketika kita belajar sungguh-sungguh, bukan hanya ketemu kaitan antara satu perikop dengan perikop lain, bahkan kaitan antar ayat. Ayatnya itu ada di Matius, ini kaitannya dengan ayat 1 bab 10 kitab Nabi Yesaya. Kemudian misalnya lagi, saya ambil contoh lagi. Ini misalnya lagi kalau membaca Injil Yohanes, Yesus mengubah air jadi anggur. Lalu ketika kita membaca sendiri, Yesus hebat, Yesus membuat mukjizat, gitu ya. Lalu Bunda Maria, oh pantesan kita minta bantuan kepada Bunda Maria karena di peristiwa di Kana itu ada ini peran Bunda Maria. Coba lalu membaca ayat 11, itu nggak pernah diperhatikan kalau baca sendiri. Iya, betul. Itu apa? Yang dibuat oleh Yesus itu apa? Itu adalah yang pertama dari tanda yang dibuat oleh Yesus. Murid-murid melihat dan kemudian percaya. Mengubah air jadi anggur itu tanda. Tanda apa? Bapak Ibu nggak akan ngerti itu tanda apa kalau nggak buka Amos bab 9 ayat 11 seterusnya. Tahu dari mana? Belajar. Pemahaman kita tentang Amos, kalau pernah belajar Amos, lalu tahu, oh iya yang kayak gini itu ada dari Amos.
Karena di kitab Amos bab 9 akan tiba waktunya pembajak menyusul penuai. Dan kemudian gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan bukit-bukit akan kebanjiran. Walah. Kalau nggak pernah belajar Amos ya nggak akan nyambung. Tapi kalau pernah belajar Amos ya nyambung. Atau begini, yang ini Bapak Ibu eh, akan memahami dengan mudah. Akan memahami dengan mudah. Sekarang ambil contoh di Injil Lukas. Marta itu menyambut Yesus di rumahnya. Lalu Marta menyiapkan makanan untuk Yesus. Coba ingat-ingat di Perjanjian Lama, kemudian ketemu dengan ada orang datang, lalu tuan tenda, tuan rumah menyiapkan makanan untuk pribadi yang datang. Bapak Ibu ingat kejadian peristiwa apa? Abraham. Ya, Abraham kedatangan tamu, Abraham. lalu Sarah menyiapkan makanan. Itu Bapak Ibu bisa, itu kan? Ya begitu prosesnya, hanya ya tetap semua harus belajar lebih banyak. Kadang-kadang nggak sadar, Pak. Maksudnya, Enggak sadar bagaimana? ini hubungannya dengan ini hubungannya dengan itu. Baca-baca. Ya, ketika kita belajar dengan tujuan, ketika belajar dalam kelompok, itu makanya akan sangat membantu. Ya. Kemudian juga begini, Bapak Ibu, kalau kita sendiri punya pertanyaan, dan pengen tahu, bisa jadi kita bertanya sama orang lain. Tapi tidak selalu begitu. Bisa jadi saya akan cari jawabannya sendiri. Caranya bagaimana? Buka di kitab suci. Dan Bapak Ibu kalau dibilang menggembirakan, dibilang menyedihkan. Keingintahuan itu penting. Kenapa Yesus ditangkap di Getsemani padahal rumahnya di Kapernaum atau di Nazaret? Nah, pertanyaan itu saya ajukan dari kecil. Jawabannya itu setelah saya dewasa. Dibilang sedih, pertanyaan dari kecil kok jawabannya udah gede. Dibilang menyenangkan, senang dapat jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan sendiri kok. Jadi keingintahuan, kemudian belajar dan pengen tahu, ada pertanyaan harus dijawab, bisa jadi itu yang akan mendorong kita untuk mencari jawaban. Cari jawaban sendiri. Carinya bagaimana? Yaitu buka kitab suci dan baca. Nah, begini juga. Hal yang penting, Bapak Ibu, ini nasihat untuk semua ya. Nasihat. Untuk urusan Alkitab, jangan pernah sombong dan merasa sudah ngerti semua. Di depan Alkitab, itu kita seperti murid yang mendengarkan guru ngajar. Kita seperti berada di dalam perpustakaan, ya, yang kalau kita tidak baca, kita tidak akan mengerti, dan kalau tidak membacanya, kita akan rugi. Jangan pernah berpikir Alkitab sudah ada di kepala saya. Yang ada adalah saya ada di depan Alkitab, itu seperti murid yang mendengar guru mengajar, seperti di dalam perpustakaan yang saya buka, saya baca, saya akan mengerti banyak hal. Tapi kalau saya tidak membacanya, saya juga tidak akan mengerti apa-apa. Begitu. Tapi jangan kemudian kalau malam ini tampak sulit, jangan kemudian berhenti. Udah besok nggak usah ikut lagi. Bukan begitu ya. Kelasnya sudah naik kok. Kalau saya hanya membaca kisah Yohanes Pembaptis, lalu saya memberi renungan, nah Bapak Ibu nanti malah meremehkan saya malah. Kalau gini aja saya juga udah tahu gitu nanti. Enggak, yang saya lakukan sebenarnya, saya membagikan apa yang saya tahu. Bukan hanya itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti proses menjadi tahu.
Proses menjadi tahu itu bagaimana? Membuka kitab suci, membaca, berusaha memahami yang tertulis, lalu mengambil apa menyebutnya ya, simpulan pemahaman dari yang sudah kita baca itu. Itu yang sebenarnya kita lakukan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ambil ini buka isi laptop saya, ya, lalu Bapak Ibu menemukan ini ada tulisan tentang Injil Matius, itu sudah 300 halaman belum selesai. Waduh. Jadi sehari penuh Pak, dari pagi sampai sore baca Alkitab terus ya Pak. Jadi saya sudah menulis tentang Injil Matius, itu sudah lebih dari 300 halaman buku, itu belum selesai. Yang saya maksudkan, saya belajar loh. Saya sudah belajar. Terus saya ajak Bapak Ibu, ayo kita belajar. Bukan hanya saya bagi infonya, tapi saya ajak Bapak Ibu mengikuti proses untuk tahu. Dan itu yang bisa dikatakan, ya kalau hanya pengetahuan Bapak Ibu dengar sana sini Bapak Ibu tahu. Tapi proses membuka, berpikir, kemudian muncul pertanyaan, kadang bingung, nah itu yang harus yang kita perlukan untuk belajar. Begitu ya. Bapak Ibu kalau saya diajak ngomong tentang belajar, saya tinggal ngomong. Saya nggak pernah TK, tapi SD, SMP, sampai sekarang saya belajar terus. Cuman waktu dulu saya belajar dan harus membayar. Nah kalau sekarang saya belajar tapi dikaji. Ya begitu dulu ya Bapak Ibu. Untuk yang berikut nanti kita akan melihat ini Yesus yang membuat mukjizat. Jadi Bapak Ibu tolong membaca bab 8 dan bab 9. Matius 8 dan 9. Begitu dulu. Terima kasih, selamat malam. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala berkat yang telah Kau limpahkan untuk kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami dan menciptakan kami, serta menyiapkan hidup kekal untuk kami. Malam hari ini kami telah mempelajari firman-Mu. Kami melihat berbagai kebenaran tentang Putra-Mu, dan melihat peran Yohanes Pembaptis yang Kau utus untuk mengingatkan kami tentang perlunya pertobatan. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, bantulah kami agar hubungan relasi kami denganmu menolong kami untuk melihat kesalahan dan dosa kami baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Dan tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar menolong kami untuk melakukan pertobatan, untuk meninggalkan dosa-dosa kami karena ingat akan kasih-Mu, dan mengikuti apa yang Engkau kehendaki untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.